Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 10 November 2025, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di boto hamudo nama buat akadosat tado ibana ubahin naro. Dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus tentu saja kita yakini sebagai cara Allah menyatakan dirinya untuk sebuah misi pembaharuan hidup dunia melalui pengampunan dosa. Satu kenyataan yang tidak terbantahkan adalah bahwa setiap orang bergumul dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa dirinya bersih dan sempurna. Dosa telah menjadi sumber keputusasaan dunia dan tidak dapat ditebus dengan perbuatan-perbuatan baik atau dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi lewat kehadiran Yesus, semua orang yang percaya dan diam di dalamnya dibaharui menjadi orang-orang yang berpengharapan. Yesus Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar atau memberi teladan baik saja, tetapi lebih utama lagi, Dia datang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Inilah inti kasih Allah kepada dunia ini. Ia telah menyatakan dirinya, tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga di dalam Kristus kita tidak lagi diperhitungkan sebagai orang berdosa, melainkan orang yang sudah dibenarkan. Sahabatku semua, dengan pembaharuan hidup dalam penebusan Kristus, kita diajak yang pertama adalah untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Dosa kita memang telah dihapuskannya, tetapi kita harus terus berjuang mempertahankan status itu dengan tetap tinggal di dalam Dia, agar tidak kembali lagi pada hidup yang lama. Jika kita hidup di dalam Dia, kita dipanggil untuk memancarkan kasih dan kebenarannya. Yang kedua adalah teguhkanlah iman kepada Yesus Kristus. Jangan menggantikan anugerah itu dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan baik atau usaha-usaha pribadi yang dianggap sebagai cara untuk memperoleh keselamatan. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Tetapi lakukanlah perbuatan-perbuatan baik itu sebagai bukti ketaatan kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga sahabatku semua, jadilah saksi kasih karunia-Nya. Nyatakan kepada dunia bahwa hanya di dalam Kristuslah kita dapat mengalami damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.